Islam itu dia ya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu Islam itu namanya. Baik. Bang, inilah Baik. yang saya katakan orang Islam masih Islam karena tidak tahu ajaran agama Islam itu apa. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menjauhi segala larangannya. Ya. Itu tidak perintah benar. dan menjauhi segala. Tidak benar. Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, mencuri, berzina, maling, masuk surga. Itu Islam. Nggak percaya? Tidak percaya? Tidak. Baik, dengarkan ini kalau tidak percaya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, berzina, mencuri, masuk surga. Lalu dari mana Anda katakan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat menjauhi larangannya? Sungguh Anda berani-beraninya sama Muhammad. Sudah Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia maling, walaupun dia berzina, masuk surga. Itulah kenapa Angelina Sondak setelah dia mualaf tetap maling. Tetap korupsi, mencuri uang kita, uang rakyat. Tetap masuk surga, yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Nah, masuk surga. Gimana sih Anda ini? Berani-berani Anda mengatakan Islam menjauhi segala larangannya. Islam gimana? Itu hanya punya 5 rukun saja dia. Nggak ada yang lain. Kalimat syahadat, puasa, pokoknya 5 rukun Islam itu saja, tidak ada yang lain. Bang, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, baru saja datang kepadaku Jibril, kata Muhammad. Dia membawa berita gembira. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat protes. Merasa heran sahabat itu. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Ya, walau berzina, walau mencuri. Bahkan Allah akan memusnahkan manusia kalau manusia itu nggak bikin dosa. Makanya Allah ini, menurut sudut pandang Bible, Allah ini tiada lain, tiada bukan adalah iblis. Nih, saya tunjukkan. Kalau Anda tidak bikin dosa, dimusnahkan sama Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan, apakah benar Bang Allah akan memusnahkan umat kalau umat tidak bikin dosa? Mereka nggak percaya, disangkain saya ngada-ngada. Teman-teman ingat, Edis TV kalau ngomong tidak pernah ngada-ngada. Memang terkesan seperti mengada-ngada, terkesan seperti omong kosong. Tapi jangan, nanti dulu, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Ini hadisnya ya. Betul? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749. Apa kata Muhammad? Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah
lalu Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi kalau nggak berdosa, Allah nggak punya kerjaan nanti ngampunin dosa. Ya, jadi ayo Muslim bikin dosa biar diampunin sama Allah. Ayo Muslim korupsi biar bikin dosa, biar nanti Allah ada kerjaan ngampunin dosa kalian. Nih, perhatikan ini. Ya, ini Allah akan dimusnahin kalian kalau nggak bikin dosa. Coba nih, ya, saya bacakan lagi hadisnya. Disangkain kita bohong-bohong, saudara-saudara. Perhatikan. Saya akan bacakan lagi hadis yang lain ya. Nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dimusnahin sama Allah kalau nggak bikin dosa. Berani-beraninya Anda mengatakan Muslim itu menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Yang ada kamu dimusnahin kalau kamu nggak bikin dosa. Kalau kita bikin dosa itu yang dimusnahkan, Pak. Dia. Ini sebaliknya. Saya Anda percaya dengan omongan Muhammad? Lihat, dengarkan saya ini kata guru saya ini. Ini Islam ini itu jalan kan kata guru Anda, bukan kata hadis. Tinggal saya yang ngomong ini, Pak, sebentar aja. Silakan. Tadi kan Bapak sudah ngomong, tinggal saya. Silakan. Nah, kata guru saya ini Islam ini jalan menuju kebenaran. Kita kerjakan yang 5 ini saja. Syahadat, puasa, pokoknya rukun Islam yang 5 itu saja. Lurus sudah, nggak ada yang lain. Kalau Al-Quran itu dia nomor 2 dia, walaupun dia wahyu tidak bisa dirubah, tidak bisa dipakai juga. Kalau tidak melakukan salat, apa itu tidak begitu caranya. Oke, berarti hadis tadi Anda tidak percaya? Tidak pakai. Oke, berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Al-Quran ini. Sebentar. Anda setuju itu, tidak kalau hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Dibuang, lain aliran dia. Nah, tuh. Bukan saya yang mengatakan ya. Coba, saya tes dulu. Jangan-jangan Anda bukan Muslim. Coba baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Ya, kalau lain aliran kita tidak pakai hadis. Bukan, pertanyaan saya simpel. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah orang Islam? Ya, dibuang saja, beda. Lihat itu. Ya bukan saya yang ngomong, ini Muslim sendiri yang ngomong. Jadi teman-teman, bukan berlebihan saya mengatakan. Jika Anda sungguh-sungguh mendalami hadis, maka akan semakin dekat. Anda akan menelpon tukang loak, tukang pengumpul itu, kertas-kertas, buku-buku bekas itu, untuk datang ke rumah Anda dan mengangkut hadis dari rumah Anda. Enggak, beda aliran saja. Kita beda aliran, kalau jarang macam-macam hadis itu beda alirannya. Ya, jadi intinya begitu, Bang. Isi hadis memang seperti itu. Ya kan? Nanti Anda bikin dosa sebesar gunung, ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Menurut hadis, kalau orang Muslim bikin dosa, yang jadi penebusnya, yang jadi nanggung dosanya, itu orang Yahudi dan Nasrani. Tidak benar itu. Loh, gimana saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin lagi hadisnya? Enggak, kalau di sini kalau orang Islam menurut saya ini berdosa 1 kali, misalnya dia membuat tempat perzinahan, maka dosa itu akan bertambah beribu-ribu kali lipatnya. Dapat dari mana Anda? Ya begitu kata guru saya. Oh, dari tadi guru terus. Dalilnya bukan guru, dalilnya itu haruslah
apa yang tertulis di dalam Quran dan apa yang tertulis dalam hadis. Nih, saya tunjukkan lagi nih dalilnya. Makanya kalau Angelina Sondak korupsi, teman-teman, Angelina Sondak lagi. Ini kayaknya sipek banget lu sama Angelina Sondak. Saya hanya mengambil sampel seorang mualaf, teman-teman. Perhatikan. Lihat ya. Ini hadis nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim. Lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nah. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan dari kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Lalu Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Nanti dikatakan itu dosanya itu ditimpakan sama orang Yahudi itu. Dosa yang sebesar gunung itu. Nih kan? Nih, setiap orang memiliki tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Seorang mukmin apabila masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Karena ia pantas untuk itu disebabkan kekafirannya. Jadi kalau muslim walaupun dia korupsi, walaupun dia maling, berzina, tetap saja dia masuk surga. Nah yang ganti nanti orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Ya, nih saya kasih ini. Nih lihat ya. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi Anda yang bikin dosa, Yahudi Nasrani yang nanggung. Hadis palsu itu dibuang saja, dibakar saja. Makanya saya bilang hadis-hadis harus dibuang dari rumah orang Islam. Kalau saya ya, dia berdosa itu dia sendiri yang menanggung. Dosa itu tidak bisa dihapus. Ada satu video saya, Bang. Ada satu video saya bilang begini. Kepada BNPT dan pihak-pihak terkait. Tolong hadis-hadis itu yang kayak begitu itu dihapus saja. Apalagi hadis yang itu. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu dia hapus, bahaya loh hadis itu. Apa enggak bahaya hadis itu, Bang? Kalau kamu ketemu Yahudi Nasrani di jalan, desak mereka, persempit jalan mereka. Coba itu. Apa enggak bahaya hadis seperti itu? Palsu itu. Iya, itu. Makanya kalau dipalsu-palsukan, dibuang kan gitu. Ya, tinggal muslimnya aja yang memilih mana yang benar masuk akal, itu kan gak mungkin, itu hal bodoh itu. Iya. Tapi itu sudah banyak makan korban, Bang. Sudah hadis-hadis seperti itu sudah banyak makan korban. Sudah berapa banyak muslim yang mereka kalau ketemu orang Yahudi Nasrani, mukanya, jangan mau. Kerjaan Habib itu mereka dimanfaatkan seperti itu. Kalau saya, kata guru saya itu Islam itu hanya mudah sekali dikerjakan, hanya 5 ini saja. Naik haji, puasa, tidak ada bedanya, cuma sholat itu aja yang berat, orang bikin berat. Atau lainnya itu. Sholat itu, Bang, cuman buat orang kaya doang. Ya benar. Iya, orang nggak punya apa bisa, Bang, sholat, Bang. Orang yang cari nafkah ya, sampai berkeringat mana bisa. Ya. Nggak bakal bisa. Itu. Orang lagi, Bang, nasi goreng 3, Bang. Allahu Akbar, mau ditinggalin? Ya bubar semua, pelanggannya lari semua, gimana? Orang udah lapar, nggak mungkin nunggu. Orang kalau udah lapar emosi. Gimana? Ya. Orang dagang malah sholat nih orang ini, gimana? Saya udah pernah kayak begitu, Bang. Saya datang ke warung warung bakmi. Mau makan malah dipajangin tulisan sedang sholat. Ya pergilah saya. Cari tempat lain.
Emang saya kesini bukan mau lihat tulisan sedang sholat. Gimana? Akhirnya apa? Gara-gara terus gitu terus, selang sholat, dikit-dikit sholat. Tutup. Jadi bang, sholat tuh cuma bikin buat orang kaya doang. Kalau lu kaya ya sholat terus sampai botak. Sholat terus gak apa-apa. Karena duit lu banyak. Bagaimana dengan orang yang gak mampu? Coba. Ya. Bagaimana yang dia nafkahnya Makanya dia harus di jam tersebut dia mencari nafkah. Iya. Benar. Makanya tadi saya bilang saya ini Islam KTP. Sholat sih cuma kalau 1-2 kali saya sholat. Kalau itu pun bang, bisa. Itu pun kalau Anda belajar agama Islam disuruh sholat tuh tadinya 50 kali. Pernah dengar riwayat itu, cerita itu? Pernah. Iya. Coba waktu Allah nyuruh sholat 50 kali, dia bercanda atau serius? Allah alam itu kan kita nggak tahu. Makanya bang, makin kita dengar cerita Muhammad, makin pengen lempar dia dengan sendal. Percaya Anda ini. Loh, dia bilang kata Muhammad, saya naik ke Sidratul Muntaha. Disuruh saya sholat 50 kali sehari. Enggak nanya, Nabi, wahai Nabi, itu waktu Allah nyuruh sholat 50 kali dia beneran tuh serius tuh. Bayangin bang, sehari 24 jam, setuju? Ya. Setuju? Ada nggak orang yang 24 jam melek? Maksudnya rutin begitu melek terus umur hidupnya 24 jam? Enggak mungkin. Nggak Sedangkan mungkin. 5 waktu saja pasti orang tidur. susah. Artinya kita potong waktu itu untuk tidur. Tidur berapa jam? Taruh berapa jam orang tidur normalnya sehari? Ya 2 jam. 2 jam ya nggak cukup bang, orang tidur 2 jam. 2 jam. Nggak cukup. 2 jam kalau siang. Kalau siang 2 jam, kalau malam itu biasa 4-5 jam. Nah iya sekitar segitu. Orang tidur tuh kurang lebih 7 jam. Kurang lebih dalam satu hari. Rata-rata orang tidur segitu. Berapa hari orang kerja rata-rata? 6 jam juga ya? 6 jam. Kapan dia makan? Kapan dia mandi? Kapan dia ngurus anak? Jadi Allah itu waktu dia nyuruh sholat 50 kali, mungkin dia lagi. Nanti kalau saya bilang, nanti dibilang penistaan agama. Makanya bang, cerita-cerita dalam Islam itu makin dibaca, makin membuat orang ingin meninggalkannya. Makanya saya bilang, orang masih Islam tuh karena dia nggak tahu. Dia Islam tuh dia nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Gitu loh. Ya. Atau kata guru saya sih nggak usah dikerja Alkitab itu Al-Quran itu nggak usah pelajari. Yang penting kita kerjakan sini saja sholat, haji. Nggak usah dipelajari. Kalau dipelajari, itu sudah pasti benar. nanti ujung-ujungnya Anda campakkan ke tong sampah. Pegang omongan saya kalau tidak percaya. Akan Anda campakkan Al-Quran itu ke tong sampah kalau Anda baca terus, Anda pelajari terus. Tapi ya, jangan dibaca Arabnya. Kalau dibaca Arabnya ya. Nah, kalau gitu ya Anda nggak tahu isinya apa. Baca artinya, terjemahannya baca. Ya. Begitu. Al-Quran itu kalau nggak salah itu pedoman, itu petunjuk. Pokoknya aturan pakainya itu. Seandainya kita Al-Quran itu adalah kitab yang paling membuat bingung orang Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada orang Islam yang tidak bingung ketika membaca Al-Quran. Contoh saja, kita mulai dari ayat pertama saja ya. Ayat pertama misalnya surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa artinya? Nggak tahu, makanya bingung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Anda tahu? Nggak tahu juga. Ini saya mau jelaskan Al-Quran itu apa. Gini dia maksudnya di Al-Quran itu. Misalnya kita
Mencuri misalnya. Mencuri ini kan salah. Terus apa hukumnya mencuri? Baru kita cari di Al-Qur'an itu. Itulah Mencuri petunjuknya di situ berzina dia. masuk surga kata Muhammad. Iya, pokoknya di situ lah apa yang dikatakan Quran itu benar sudah di situ Al-Qur'an itu. Jangan pakai hadis karena bisa, banyak ribuan sekali hadisnya. Seandainya Oke, sekarang Anda siapakah sudah Nabi Isa itu? artinya Anda sudah mengambil satu langkah pertama. Anda sudah meninggalkan hadis. Nah, sebentar lagi kalau Anda mempelajari Al-Qur'an, Anda akan meninggalkan Al-Qur'an juga. Enggak mungkin. Bang, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Muhammad namanya tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil, betul? Ya, katanya ya begitulah ceritanya. Oke, di mana ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil? Ya, saya tidak percaya itu karena saya tidak berbenturan dengan masalah itu. Di Quran disebutkan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri, tahu? Saya tidak berbenturan dengan masalah itu. Ini saja sholat kalau kita sholat itu apa itu sholat baru kita cari di Al-Qur'an itu baru kita cari kalau dalam Al-Qur'an baru kita masuk ke hadis baru diterangkan. Tadi katanya hadis dibuang, sekarang pakai hadis cari. Kalau nggak ada di Al-Qur'an, Bang, sholat harus bahasa Arab nggak? Bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Bahasa Arab. Di mana di Quran mana sholat harus bahasa Arab? Ya, kata hadisnya begitu harus pakai. Tadi katanya hadis harus dibuang. Sekarang ambil lagi hadis gimana? Enggak, maksud saya tuh ada alirannya beda-beda dia. Oke, sekarang ada nggak dalam Al-Qur'an suruh hanu? Makasih. Ada nggak dalam Al-Qur'an disuruh sunat? Saya kurang tahu ya, tapi di situ sudah sesunat gitu. Oke lah ya, jangan dipaksakan lah, dia banyak nggak taunya. Oke bang, kita kasih kesempatan ya. Abang dari Bali atau bagaimana bang? Saya dari Sumbawa, ya mungkin anak kampung lah gitu. Sumbawa. Ya. Saya punya teman tuh dari Sumbawa, namanya Saifuddin Ibrahim, kenal? Nggak kenal. Nggak kenal, itu sangat terkenal di NTB, gimana Anda ini? Saya belajar Islam itu hanya guru ngaji saja, hanya sedikit sama pahami. Ya, kalau ada seorang itu dari NTB, tokoh dari NTB ya, dari Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia sudah meninggalkan agama Islam itu gara-gara dia belajar agama Islam, makanya ditinggalin. Nggak mungkin orang Bima itu alim-alim semuanya orang Bima. Ada, kalau Pak Saifuddin ada di sini udah suruh naik, nanti kamu diajak ngobrol bahasa Bima, nanti kamu ngerti. Ya, ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, itu teman saya. Tapi tidak mungkin orang Bima itu alim-alim semuanya, kan Koreanya juga di sana dia. Ya, belum tahu dia. Oke lah, baik ya, kita kasih naik dulu yang lainnya bang ya. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Sama-sama Bang. Kita turunkan ya Bang Leni ya.